Kembali menyapa Kang Edi Channel. Bapak Ibu, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Izin kali ini Bapak Ibu, kita akan berbincang kembali terkait dengan tunjangan kinerja PNS Bapak Ibu. Eh Materi yang kita angkat, pemerintah resmi naikkan tukin PNS golongan 1, 2, 3, 4. Nominalnya berapa? Nah, nanti silakan disimak Bapak Ibu. Tapi nanti dulu ya, Bapak Ibu, ini tukin ini apakah berlaku untuk semua PNS atau tidak? Nah, nanti kita cari tahu Bapak Ibu, apakah benar-benar tukin ini akan berlaku. Kenaikan tukin ini, tunjangan kinerja ini, apakah berlaku untuk teman-teman PNS semua atau hanya PNS-PNS tertentu. Nah, nanti kita cari tahu Bapak Ibu ya, terkait dengan informasi naiknya tukin PNS bagi golongan 1, 2, dan 4, 2, 3, dan 4. Oke. Silakan Bapak Ibu nanti simak paparannya, dan tentu berharap kita tonton dan kita simak sampai tuntas. Akhirnya, izin saya bacakan Bapak Ibu, akhirnya penantian pegawai negeri sipil ya berbuah manis karena Presiden resmi menaikkan tunjangan kinerja atau tukin tahun ini. Presiden telah mengeluarkan peraturan baru di mana nominal tukin PNS golongan 1, 2, 3, dan 4 mengalami kenaikan dibanding tahun lalu. Ya, mudah-mudahan ini tidak hanya wacana Bapak Ibu ya, karena tukin ini sebuah penghasilan yang mungkin ini di luar gaji pokok ya. Mudah-mudahan ada perubahan dari pemerintah yang sekarang. Nah, berikut kami sajikan nanti rincian nominal tunjangan kinerja PNS golongan 1, 2, 3, dan 4 yang sudah mengalami kenaikan ya. Sebelumnya perlu diketahui bahwa tunjangan kinerja atau tukin merupakan tunjangan yang diberikan pemerintah sebagai penghargaan atas kinerja yang telah dilakukannya. PNS yang memiliki capaian kerja yang baik dengan hasil yang memuaskan tentu akan mendapat tukin yang besar. Nah, sebaliknya, bagi PNS yang target kerjanya tidak tercapai, tentu akan mendapatkan tukin dengan nominal yang sedikit. Jadi nanti tukin untuk tahun ini Bapak Ibu, ini nanti berdasarkan capaian kinerja. Kalau capaian kinerjanya bagus, ya tentu akan menghasilkan tukin yang besar juga. Tetapi sebaliknya, jika kinerjanya jelek, ya tidak tercapai, bukan tidak mungkin nanti tukinnya juga akan kecil. Nah, berdasarkan tukin, besaran tukin PNS ini disesuaikan dengan kelas jabatan Bapak Ibu. Di sini ya, besaran tukin PNS disesuaikan nanti dengan kelas jabatan, kemudian capaian kinerja, hingga prestasi kerja PNS. Itu mungkin indikator-indikator yang akan menentukan berapa besaran tunjangan kinerja yang akan diberikan ya oleh pemerintah terhadap PNS tertentu. Nah, harapannya dengan diberikan tukin ini maka PNS semakin termotivasi untuk meningkatkan prestasinya Bapak Ibu. Perlu diketahui bahwa tunjangan kinerja ini diberikan pemerintah di luar gaji pokok dan tunjangan melekat yang diterimanya setiap bulan. Jadi tunjangan kinerja PNS ini diberikan sesuai dengan hasil kerjanya, sehingga masing-masing PNS akan mendapatkan besaran tukin yang berbeda-beda. Nah, kabar baiknya Bapak Ibu, ini Presiden telah menaikkan tunjangan kinerja ini pada tahun ini begitu. Nah, jadi admin lampirkan di sini nominal ya terbarunya, berapa besaran tukin yang akan nanti diterimakan kepada para PNS sebagai pegawai yang berhak untuk menerimanya begitu ya Bapak Ibu. Di sini ada kelas jabatan, ada kelas jabatan 1, 2, 3, 4 begitu Bapak Ibu. Nah, kelas jabatan ini Bapak Ibu, ini sesuai dengan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia nomor 5 ya tahun 2021 tentang kamus kelas jabatan di lingkungan instansi pemerintah. Ya. Jadi ini kamus kelas jabatan di lingkungan instansi pemerintah, yaitu Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia nomor 5 tahun 2021. Nah, di sebelah kanan ini Bapak Ibu, ini adalah salah satu contoh yang ada di lampiran di peraturan BKN ini. Di lampiran di sini sudah termuat ya, di sini ada jabatan,
Kemudian di sini ada kelas jabatan. Contohnya misalnya untuk seorang sekretaris daerah, Pak Sekda, ini kelas jabatannya 16 gitu ya. Kemudian juga ada di sini misalnya direktur rumah sakit. Nah, kelas jabatannya 14. Kemudian ada lagi wakil direktur rumah sakit misalnya ya, 13 ya. Juga di sini ada kepala badan ya, kepala badan. Nah, di sini kepala badan penghubung itu kelas jabatannya 12 misalnya. Terus di sini ada OPD ya, kepala bagian, juga ada kepala bidang, ada kepala UPTD. Nah, di sini contoh misalnya kepala bidang, kepala bidang, kepala bagian, kepala UPTD ini kelas jabatannya 11. Kemudian kepala subbagian, kasubag gini ya. Kemudian kepala sub bidang, kemudian ada kepala seksi, kasih ya. Di sini ada di sini kalau kepala bidang, kabid itu kelas jabatannya 11. Kalau kepala seksi, kasih misalnya, di sini ada 9, ada 8. Nah, nanti tergantung nanti di SK Bapak Ibu. Nah, kelas jabatan ini sudah diatur ya di dalam peraturan BKN nomor 5 ya tahun 2021. Oke. Izin saya membacakan kembali Bapak Ibu. Di sini misalnya kelas jabatan 1. Ini tukinnya 2.575.000 gitu ya. Kemudian kelas jabatan 2 3.154. Kelas jabatan 3 misalnya 3.980. Nah, tadi ada kelas jabatan seorang kepala seksi misalnya, kasih. Ini kelas jabatannya antara 8 dengan 9. Nah, tukinnya ini 6.349.000. Kelas jabatan 9 ini 7.474.000 ya, seperti itu. Nah, tadi seorang sekda misalnya Bapak Ibu di PRK, maaf, di peraturan Badan Kepegawaian Negara. Nah, seorang sekda misalnya di sini ada 16 ya. Kelas jabatannya 16 kelas jabatannya. Kalau kita lihat di sini 16 32.540 tunjangan kinerjanya begitu Bapak Ibu. Nah, pertanyaannya adalah apakah yang kita paparkan ini Bapak Ibu ini apakah termasuk kepada seluruh PNS atau tidak ya, terkait dengan telah resminya Presiden atau pemerintah menaikkan tukin ya untuk golongan 1, 2, 3 dan 4 di tahun 2023 ini. Apakah itu berlaku bagi semua PNS? Nah, coba kita lihat Bapak Ibu. Apa yang sudah saya bacakan tadi, kelas jabatan 1 sampai dengan kelas jabatan 17 Bapak Ibu, ini tentu yang akan diterimakan nanti kepada para PNS yang memang memiliki kelas jabatan yang tadi yang ada di peraturan PKN nomor nomor 5 ya tahun 2021. Nah, Presiden telah menetapkan, katanya di sini Bapak Ibu, Presiden telah menetapkan bahwa kenaikan tukin hanya berlaku bagi PNS yang berada di Kemenpan RB, Kementerian PPN, Bappenas, dan BPKP. Nah, jadi aturan resmi ini kenaikan tukin ini diatur secara rinci dalam peraturan Presiden atau Perpres nomor 32, 33, dan 34 tahun 2023. Jadi tinggal nanti yang di luar kementerian ini, instansi ini, apakah juga akan sama ya mengalami kenaikan tunjangan kinerja, Allahu alam. Ya, nanti kita tinggal menunggu bagaimana keputusan pemerintah yang nyata-nyata telah digembor-gemborkan begitu ya, bahwa akan adanya perubahan ya tunjangan kinerja bagi para PNS ya, tidak terkecuali begitu Bapak Ibu. Itu saja ya Bapak Ibu yang dapat admin sampaikan. Mudah-mudahan informasi ini memberikan manfaat ya Bapak Ibu. Kita tunggu ya untuk informasi-informasi berikutnya terkait tunjangan kinerja bagi seluruh PNS yang ada di Indonesia tentu. Demikian yang dapat admin sampaikan. Terima kasih. Semoga informasi ini memberikan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.